Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. معاشر المسلمين أعز الله وإياكم. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya kita masih bisa terus mengkaji dan mengaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis nabawi. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Ikhwatul iman, a'azallahu wa iyyakum. Pasca perjanjian damai Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah, maka ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi di balik perjanjian damai tersebut yang mungkin di sebagian poinnya nampak ngalahnya atau kalahnya umat Islam gitu ya, terpojokannya umat Islam. Namun ternyata di balik itu semua ada hal luar biasa yang menjadikan Rasulullah dan kaum muslimin bisa menyiapkan banyak hal yang sampai saat itu belum jadi gitu, belum siap. Salah satunya adalah da'watul muluk wal umara. Rasulullah masuk ke tahap di mana Rasulullah SAW itu mengirim surat kepada para raja dan penguasa dunia saat itu. Bukan cuma negeri jiran saja yang bersebelahan dengan negara Madinah, namun ke penguasa-penguasa besar seperti Kaisar Persia, Emperor Romawi atau Amir dan sultan-sultan yang lain ya. Dan ternyata ini berefek yang sangat luar biasa. Surat-surat ini menjadi bukti bahwa Islam merupakan agama universal, risalah dari Tuhan yang memang sifatnya universal. Bukan untuk bangsa Quraisy saja atau bangsa Arab saja, tapi untuk semua manusia. Melalui surat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para raja, para penguasa, nampak sekali bagaimana beliau itu menyusun kata-kata dan juga merancang dakwah ini dengan penuh hikmah dan strategi mendalam. Para peneliti mengatakan bahwa ahli sejarah berbeda pendapat tentang tanggal surat-surat tersebut, sehingga tidak satu pun yang dapat memastikan tanggalnya memang, kecuali penulisannya memang ada, cuman tanggalnya mereka berselisih. Yang jelas penulisan surat-surat tersebut, pengiriman surat-surat tersebut terjadi pasca perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian damai ini bisa memberikan ruang gerak lebih buat umat Islam, buat Rasulullah SAW ya. Ketika Rasulullah mau memulai mengirim surat ke para penguasa dunia, ada yang komentar miring juga. Kata dia, ya Rasulullah, emang mau dibaca surat Anda, surat kita? Maka Rasulullah pun ada yang usul, ya udah bikin cap atau stempel yang menandakan itu keaslian
bahwa itu memang dari Anda. Akhirnya Rasulullah bikin stempel atau cap, tulisannya Muhammad Rasulullah, dengan ada gambarnya, stempelnya Nabi ada. Tulisannya Muhammad Rasulullah. Salah satu surat yang paling otentik adalah surat yang dikirimkan Rasulullah kepada Kaisar atau Emperor Heraklius, pemimpin kekaisaran Romawi saat itu. Saat itu ada dua negara adidaya, penguasa dunia, Persia dan Romawi. Rasulullah menyurati kedua penguasa, dan dua-duanya memberi respon yang berbeda. Rasulullah juga menyurati penguasa Mesir, Mukaukis. Rasulullah juga menyurati beberapa pemimpin wilayah negeri-negeri jiran yang lain. Dan teksnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini yang paling bisa dikatakan ini surat Nabi yang memang diriwayatkan dari generasi ke generasi, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqal azim Rum. Dari Muhammad bin Abdullah, utusan Allah kepada Emperor Heraklius azim Rum, sang penguasa Romawi yang agung. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan atau selamatlah bagi siapapun yang mengikuti al-huda, hidayah alias petunjuk. Amma ba'd, ya. Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Aku mengajakmu untuk memeluk agama Islam. Aku mengajakmu untuk menerima panggilan Islam. Aslim taslam. Masuklah Anda ke dalam agama Islam ini, Anda akan selamat. Niscaya Anda akan selamat, ya. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan memberikanmu pahala double. Kemudian kata beliau melanjutkan, fa in tawallait, tapi kalau Anda menolak, berpaling, fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Anda berdosa, tanggung dosa Anda, dan juga dosanya orang-orang arisiyin. Arisiyin ada yang menerjemahkan orang-orang Romawi, ada yang menerjemahkan orang-orang arisiyin juga orang-orang penganut agama Kristiani yang ada di wilayah Romawi, ya. Orang arisiyin itu orang-orang penduduk Romawi. Kenapa? Karena kalau sang emperor masuk Islam, otomatis semua akan ikut, atau mayoritas, ibaratnya 75% akan ikut masuk Islam. Itu dahsyatnya penguasa zaman dahulu. Maka Nabi mengatakan, jika Anda masuk Islam, pahalamu double. Fa in tawallait, tapi kalau berpaling menolak, Anda tanggung dosa Anda dan dosa arisiyin. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa iyyakum. Kemudian Rasulullah membacakan atau melampirkan ayat, ya, dari surat Al-Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab la ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Katakanlah wahai ahlul kitab, mereka kan ahlul kitab, ya, orang Nasrani, orang Yahudi, ahlul kitab. Sini kepada kalimat atau ketetapan yang sama antara kita. Kita nggak berselisih antara Anda dan ini. Hal-hal yang kita sepakati bersama. Yang pertama, alla na'budu illallah. Kita nggak akan menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak akan menjadikan sekutu bagi Allah. Artinya monoteism, artinya ini tauhid. Allah Esa, sang pencipta, sang pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada dewa-dewi lain, hanya Allah.
wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Dan jangan sampai ada manusia di antara kita yang mengangkat manusia lainnya sebagai dewa, sebagai sesembahan selain Allah. Kan zaman dulu ada yang dianggap dewa terus disembah dan lain sebagainya ya. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, faqulu syahadu bi anna muslimun, maka saksikanlah kami adalah orang-orang muslimun, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tersebut juga dijelaskan bagaimana Heraklius dengan Abu Sufyan ketika bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Nabi Muhammad. Jadi ketika Emperor Heraklius, sang raja ini menerima surat dari Nabi, dia pengen tahu ini Nabi kayak apa sih yang ngaku Nabi. Terus tanya sama para penggawanya. Waktu itu posisinya Heraklius tidak sedang di Konstantinopel, tapi sedang di Yerusalem. Siapa yang dari wilayah Mekah? Oh, itu ada pedagang lagi di dekat dari kota ini. Kalau nggak salah dia juga pemimpin Mekah juga. Dia Abu Sufyan namanya, Ibn Harb. Panggil dia ke sini. Saat itu Abu Sufyan masih kafir dan masih memuji Nabi. Dia bertanya kepada Abu Sufyan, ya, tentang bagaimana itu Rasulullah SAW. Ditanya banyak pertanyaan. Itu yang ngaku Nabi, ada nggak kakek buyutnya atau nenek buyutnya itu keturunan raja? Tidak ada. Dia keturunan mulia dari Quraisy, tapi bukan raja. Oh gitu. Ditanya akhlaknya. Terus dia bekerja enggak? Ditanya semuanya detail. Karena Heraklius paham. Nah, ciri-ciri seorang nabi akhir zaman apa? Heraklius nanya bagaimana pengikutnya sama beliau ini, sikapnya bagaimana? Dijelasin sama gini. Mereka rela mengorbankan semuanya demi si nabi tadi, kata Abu Sufyan. Kalau aku sih nggak mengikuti dia. Yang membawa surat adalah Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Ya, beliau memerintahkan untuk menyerahkan kepada penguasa Bahrain, lalu menyerahkan ke Kisra. Ikhwatul iman a'azallahu alaikum. Tadi kisahnya yang dengan Azim Rum ya, dengan apa? Dengan Heraklius. Dan dialog dengan Abu Sufyan, kata Heraklius gini, in kana ma taqulu fi haqqan, kalau saja jawaban-jawaban kamu tadi benar ya Abu Sufyan, berarti benar itu Muhammad bin Abdullah seorang nabi. Wa in waqad kuntu alam annahu kharij, aku udah faham ini udah masuk zamannya nabi akhir zaman itu akan diutus oleh Tuhan. Walam akun azunnuhu minkum, kata Heraklius, tapi aku nggak nyangka bahwa nabi akhir zaman diambil dari bangsa kalian. Karena memang biasanya kan Bani Israel terus yang diambil kan, kata Heraklius. Walau anni a'lam anni ukhlis ilaihi ladaja syamsu liqa'ah walau kuntu indahu laghasaltu an qadamai. Kalau aku saja bisa ikhlas, bisa menerima ajakannya, aku akan segera menemuinya. Kalau dia ada di sampingku sekarang, tak cuci kedua kakinya. Artinya Heraklius, sang emperor Romawi yang agung, memuliakan Nabi dengan kata-katanya, walaupun dia nggak memeluk agama Islam. Dia karena politik ya, dia tahu khawatir followersnya apa, nanti ada revolusi, ada apa di negaranya, di Romawi sana, di Konstantinopel dan lain sebagainya. Tapi Heraklius jeli dalam bertanya tentang Nabi, semuanya ditanya. Sampai Abu Sufyan heran, ini raja besar nanyain aku cuma pertanyaan-pertanyaan kayak gitu doang. Terus terakhir malah dia ngomong apa? Oh kalau gitu Muhammad bin Abdullah berarti seorang nabi beneran.
Abu Sufyan geleng-geleng. Sampai Abu Sufyan nggak nyangka bahwasanya seorang raja Romawi akan bilang kalau dia ada di dekatku tak cuci kedua kakinya sebagai bentuk penghormatanku kepada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Namun raja tersebut tidak mengajakkan Nabi untuk masuk Islam dan tidak memberikan apa gitu basa-basi apa kayak hadiah persahabatan atau apa, enggak ada. Dia diam saja dan sampai mati dalam kondisi kafir, Heraklius. Nah, sekarang kita lihat bagaimana suratnya Nabi Muhammad SAW kepada Kaisar Persia. Arsalan Nabi kitabin ila Kisra Malik al-Imperator Persia. Nabi mengutus Abdullah bin Hudzaifah Az-Zahmi ke raja Persia. Ya. Awalnya ke penguasa Bahrain. Kemudian Hudzaifah Az-Zahmi ini ditemenin sama penguasa Bahrain menemui Kaisar Persia di ibu kotanya, di istananya. Falamma qara'ahu mazzaqah. Tapi waktu dia membaca atau diterjemahkan oleh penerjemahnya, si Kaisar Persia ini marah, langsung menyobek suratnya Nabi. Kata Nabi, mazzaqallahu mulkah. Rasulullah mendoakan kejelekan kepada Kaisar Persia. Allah robek-robek juga kekuasaannya. Ternyata benar kan? Di zaman Umar Al-Faruq, Persia runtuh untuk selama-lamanya oleh pasukan kaum muslimin. Bunyinya surat tersebut kepada Kaisar Persia, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Kisra azim Faris. Sama seperti kepada Heraklius. Namun ada tambahannya. Ya. Selamatlah yang mengikuti jalan petunjuk dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku adalah utusannya untuk semua manusia di muka bumi. Liyunzira man kana hayyan, untuk memberi peringatan yang masih hidup nih. Aslim taslam, masuk Islamlah Anda wahai Kisra Faris. Ya. Fa in abait, kalau kamu menolak, kamu menanggung dosamu sendiri dan dosa orang-orang Majusi. Setelah mendengar itu, dia menyobek-nyobek surat. Kemudian suratnya Nabi kepada Najasyi, tadi kan teksnya udah beda ya. Teksnya Heraklius sama teksnya Persia udah beda. Persia ditambahi iman kepada Allah, iman kepada Rasul, ya, persaksian dan sebagainya. Kenapa? Karena di negara mereka pada nggak ngerti yang namanya kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, nggak tahu. Mereka bukan termasuk ahlul kitab, sedangkan Romawi ahlul kitab mayoritas. Jadi teks suratnya berbeda. Ini salah satu kecerdasan Nabi, ketangkasan Nabi dan ketepatan dan hikmahnya beliau dalam menyusun surat. Nah, beda lagi ketika ke Raja Najasyi, sang penguasa negeri Habasyah. Ya, suratnya dibawa Amr bin Umayyah Ad-Damari. Isi suratnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad bin Abdullah, Rasulullah, utusan Allah, kepada An-Najasyi, kepada Raja Najasyi, penguasa negeri Habasyah. Aslim anta, masuklah Islam Anda wahai raja. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladhi, aku memuji Allah di hadapanmu nih, yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dialah Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min. Dialah sang raja di raja, dialah sang maha suci yang memberi keselamatan dan seterusnya. Dan aku bersaksi, ini Nabi Muhammad bilang, dan aku bersaksi bahwa Isa putra Maryam adalah ruhnya Allah dan kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam binti Imran. Yang ini siapa? Al-Batulah Tayyibah Al-Hasinah, wanita baik-baik
yang rajin ibadah, yang sangat terjaga kesolehannya. Fahamalat bi, karena sudah ditiupkan roh maka dia hamil. Fakhalaqahu min ruhi wa nafkhi, maka Allah ciptakan Isa tanpa ayah, ya. Allah langsung tiupkan roh ke rahimnya Maryam. Sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangannya, maka dari sini aku mengajakmu wahai Raja Najasyi untuk menyembah Allah semata. Dan aku bukan hanya mengajakmu, tapi seluruh prajuritmu, ya, supaya beriman kepada Allah. Ya. Dan aku telah menyampaikan kewajibanku, dan aku juga sudah memberi nasihat. Faqbalu nasihati, terimalah arahanku, nasihatku. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Lihat bagaimana kerajaan Najasyi lebih panjang. Kenapa? Karena di negara Najasyi keagamaannya lebih kuat. Mereka orang-orang Nasrani yang taat beragama, yang sangat beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan di sini Rasulullah memuji Nabi Isa, Isa putra Maryam, dan beliau juga memuji ibunya. Disebutkan al-batul tayyibatul hasinah, ibundanya yang ahli ibadah, yang soleha, yang kesolehannya itu sudah melampaui batasan, yang selalu terjaga. Berbeda dengan Yahudi yang memberikan tuduhan berzina dan sebagainya. Di sini Rasulullah memuliakan Nabi Isa dan ibunya. Makanya orang-orang yang membaca surat ini, Raja Najasyi dan para penggawanya, adem, dengarnya tuh adem. Dan Raja Najasyi tersentuh. Kata Raja Najasyi, bagaimana kalau aku masuk Islam? Kata menteri, jangan, nanti negara bergejolak ini apa-apa. Terus Raja Najasyi diam saja. Tapi diriwayatkan di kisah lain, Raja Najasyi itu memang benar-benar masuk Islam, beriman kepada Rasulullah SAW, ya, dan manggil beberapa kaum muslimin yang tinggal di sana, dari kaum muslimin yang tinggal di sana dipanggil sama Raja Najasyi untuk berdialog tentang Islam. Oh, Islam. Kalau nggak salah ketika meninggal dunia itu di sakunya ada potongan ayat Al-Quran. Gitu. Makanya ketika Raja Najasyi meninggal dunia, Rasulullah mensolati beliau secara gaib. Ini awal mula disyariatkannya salat gaib. Ketika seorang muslim meninggal dunia di sebuah lokasi, tempat atau negeri yang memang di sana tidak ada yang menyolati almarhum, seperti itu. Nah, itu tadi Najasyi, balasannya bagus. Menerima, respect gitu ya. Walaupun akhirnya karena para menterinya itu protes akhirnya dia menyembunyikan keislamannya. Ya. Kemudian surat yang berikutnya adalah ke penguasa Mesir, Muqawqis. Dan Muqawqis memang nggak masuk Islam, tapi Muqawqis justru memberikan hadiah diplomasi. Ada bighol, termasuk memberikan 2 budak wanita yang cerdas, yang cantik. Ya bukan cuma cerdas, cantik, namanya Sirin dan Maria. Setelah keduanya masuk Islam, yang satu sama Rasulullah dinikahkan ke salah satu sahabat beliau, yang satunya lagi Maria dinikahi sama Rasulullah SAW. Lah, dari Maria ini Rasulullah mendapatkan anak yang namanya Ibrahim. Nah, putra Nabi yang bernama Ibrahim ini meninggal di usia 8 bulan. Nah, itu kepada Raja Mesir, ya, Muqawqis, ya. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Kemudian Rasulullah SAW mengutus ke beberapa penguasa-penguasa yang lain, ya. Ada yang menjawab. Contoh penguasa Bahrain saat itu menjawab,
ajakan Nabi, rajanya, amirnya, penguasanya menjawab dan masuk Islam di hadapan utusannya Nabi. Kemudian rakyatnya juga masuk Islam, kecuali yang memang kayak sebagian Yahudinya nggak ikut-ikutan masuk Islam. Kemudian ke beberapa wilayah yang lain juga diterima suratnya Nabi dan para penguasa menyatakan keislamannya. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum, di bulan Zulqa'dah tahun 8 Hijriah, Rasulullah mengutus Amr bin As dengan sebuah surat ke Jaifar wa Abdun ibnai Juldani al-Azadain bi Amman, ke penguasa Oman saat itu. Dari Muhammad sang Nabi, dialah utusan Allah untuk hamba-hamba Allah al-Asbadiyin. Al-Asbadiyin itu penduduk lokal situ. Kepada para raja Oman, Asad wa Usudul Amman, dan para kesatria Oman, wa man kana minhum bil Bahrain. Kalau mereka semuanya beriman, mendirikan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya, dan memberikan haknya Nabi, dan melakukan ibadah sebagaimana ibadahnya orang-orang Muslim, fa innahum aminun, maka mereka semua mendapatkan keamanan. Wa anna lahum ma aslamu alaihi ghaira annama li baitin nar thaniyan lillahi wa rasulihi. Nah, kemudian setelah mendapatkan surat ini, para penguasa Bahrain juga masuk Islam. Jadi surat-surat yang dikirim Nabi kepada penguasa, ada yang menolak dengan cara kasar kayak penguasa Persia, ada yang menolak tapi diam tanpa memberi balasan, ada yang menolak dengan cara halus seperti penguasa Mesir, ada yang menerima dengan baik, banyak ya tadi penguasa-penguasa Bahrain dan lain sebagainya, dan mereka langsung masuk Islam. Jadi responnya berbeda-beda. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Dan ini menunjukkan pengetahuan global Nabi dan kaum muslimin saat itu ya. Contoh ketika mengatakan, kalau Anda sebagai penguasa Romawi atau sebagai kaisar Romawi Agung tidak mau masuk Islam, maka Anda berdosa dan Anda menanggung dosanya orang-orang Arisiyin. Orang-orang Arisiyin diterjemahkan sebagai penduduk Romawi. Namun kalau ditelaah lebih dalam, Arisiyin itu dari kata Areos. Areos itu dulunya pendeta Mesir yang menyatakan ketauhidannya kepada Allah. Dia menyatakan Isa bin putra Maryam adalah nabi, bukan Tuhan. Ya. Dan itu yang bertahan lama dengan akidah tauhidnya, sampai nanti ada konsensus atau pertemuan di Konstantinopel yang menyatakan Isa itu Tuhan, kan ada ceritanya sendiri nanti. Dan Areos ini dialah yang memang mati-matian memperjuangkan ajaran tauhid di kalangan orang-orang Nasrani saat itu, sampai meninggal dunia, sampai ajarannya dibawa oleh para murid-muridnya. Dan dia dengan tegas mengatakan Al-Khaliq berbeda dengan makhluk. Ya. Al-Khaliq tunggal, makhluk bermacam-macam. Tidak mungkin Khaliq menjadi makhluk atau sebaliknya. Dan teologi atau akidah yang dijelaskan oleh Areos ini dan dakwahnya Areos ini memang menyelisihi apa yang disepakati oleh muktamar di Konstantinopel, yang mana mereka di muktamar kedua Konstantinopel menjadikan Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan, ya. Sehingga para pengikut Areos menolak hasil muktamar tersebut. Makanya di sini Rasulullah menyebutkan Arisiyin, orang-orang yang bernasrani yang masih menjaga ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Rasulullah SAW mengutus Sulaid bin Amr pada para penguasa Al-Yamamah, ya. Selain itu juga mengutus Al-A'la bin Hadrami ke Jaifar tadi yang sudah saya katakan, ke penguasa Amman. Beliau juga menyurati Al-Munzir bin Sawi, penguasa Bahrain, ya. Abu Al-A'la Al-Hadrami
Banyak yang masuk, ia pun masuk Islam dan mengakui kekuasaan Nabi. Ya. Pelajaran yang bisa diambil yang pertama adalah korespondensi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para raja dan para penguasa menunjukkan sekali lagi risalah Islam yang dibawa oleh Nabi itu sifatnya universal, bukan cuman buat bangsa Arab atau Quraisy saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah di surat Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a." Aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, manusia semuanya. Atau yang sering kita dengar para khatib menyampaikan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Dan kami tidak mengutus kamu melainkan untuk seluruh umat manusia, basyiran wa nadhira. Jadi adanya perjanjian damai ini merupakan kesempatan emas buat Rasulullah dan umat Islam untuk apa? Tadi memperbaiki banyak hal, melakukan hubungan diplomatik dengan banyak negara, menulis surat ajak yang isinya ajakan masuk Islam. Ini luar biasa. Benar-benar kesempatan emas untuk memperluas sayap dakwah Islam ke berbagai penjuru dunia melalui keterangan teks-teks syariat dan aplikatif dalam sejarah Nabi. Jelas bahwa memang Islam dakwahnya kita harus universal. Ya, jadi Islam ya Islam sebagaimana Rasulullah bawa. Gak ada Islamnya Mesir, Islamnya Indonesia, Islamnya apa nggak ada. Ya Islamnya satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penerimaan Rasulullah SAW untuk membuat cap atau stempel setelah diinformasikan bahwa orang-orang itu nggak akan baca kalau nggak distempel, kecuali dari itu Rasulullah bikin stempel ya. Dan ini salah satu kearifannya Nabi. Dia mengikuti aturan yang berlaku selama aturan itu tidak melanggar aturan agama. Oh pakai stempel, bikin stempel Nabi, tulisan di stempelnya kan pakai cincinnya Nabi itu ya, tulisannya Muhammad Rasul, stempel, bikin. Korespondensi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para raja dan penguasa menegaskan akan hak-hak penguasa. Rasulullah menulis surat kepada mereka dengan menyebutkan jabatan dan menyebutkan penghargaan ya mereka kepada contoh Azim Rum, sang penguasa Romawi yang agung, Azim Faris ya, atau Kisra. Kisra itu kaisar Persia yang mulia. Jadi disebutkan gelar-gelarnya sama Nabi gitu ya. Saya masih ingat suratnya Muawiyah radhiyallahu anha ini di luar ya, di luar konteks ini, kita di luar konteks. Ini setelah Nabi meninggal, setelah Khulafaur Rasyidin selesai, zamannya awal-awal dinasti Umayyah. Oh maaf, zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kan ceritanya waktu itu lagi ada konflik internal politik di dunia Islam ya, dan ini pertama kali. Mayoritas mendukung Ali bin Abi Thalib, sekaligus dia pemegang pemerintahan pusat. Hanya ada satu provinsi yang masih belum memberikan baiat mereka kepada sang khalifah, yaitu provinsi Syam yang dipimpin sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Kondisi ini diketahui oleh Romawi. Kalau Persia udah hancur, udah nggak ada Persia waktu itu. Romawi ngerti negeri Islam lagi mulai ini nih konflik internal. Kesempatan Kaisar Romawi ngirim surat ke Muawiyah. Wahai Raja Muawiyah, pakai kalimatnya raja. Aku temanmu di sini, dia mengatakan teman, siap membantumu dengan pasukan yang kamu butuhkan untuk mengalahkan Ali bin Abi Thalib, sehingga kau menjadi raja yang bijaksana, menjadi penguasa yang layak. Dan memang hanya engkau yang layak menjadi penguasa dari Emperor Romawi yang agung, disebutkan namanya, stempel. Dibalas sama Muawiyah kayak gini. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam, kepada anjing Romawi, sekali lagi jika Anda ikut campur urusan kami, saya akan siapkan pasukan yang awalnya dari kota Damaskus berakhir di Madinah.
wassalam. Habis itu Romawi gak berani lagi ngutang-ngutik urusan kaum muslimin. Itu luar biasanya para sahabat Nabi. Mereka lagi gak rukun, tapi ada orang luar ikut-ikutan, sikat habis. Kalau orang zaman now kan kebenaran ya kan kayak gitu. Ada penjajah asing dari luar mau bantu kekuasaannya, iyalah, kamu hancurkan tuh kesultanan sana biar saya menjadi sultan tambah luas kekuasaan, bukan gitu. Makanya Belanda bisa betah lama di Indonesia kan, karena banyak pengkhianat, dia selondo ireng kan, kan gitu. Dan ini berlaku di beberapa tempat yang memang mau kerjasama alias berkhianat dengan para penjajah kayak gitu. Tapi Muawiyah dengan tegas, dengan bahasa yang sangat merendahkan kepada anjing Romawi, bukan kaisar lagi. Dan balasannya udah ancaman. Ya. Segagah itu dulu kaum muslimin. Ya. Maka dari itu ikhwatul iman azalaikum, kalau kita mengkaji sejarah para pendahulu kita itu luar biasa. Kewibawaan mereka, bagaimana mereka sikapnya sangat adil, tegas, ya. Yang kita berharap itu bisa ada di pemimpin kita, dan kita berdoa selalu untuk kebaikan para pemimpin kita. Dan kita kembali ke pembahasan surat-suratnya Nabi itu, yang tadi itu sekedar ya selingan ya cerita. Jadi di setiap suratnya Nabi itu ada metode targhib buat tarhib. Artinya ada semacam motivasi dari Nabi. Ini kalau kamu masuk Islam dapat double nih pahalanya. Tapi juga Nabi memberikan semacam ancaman. Tapi kalau kamu nolak, bukan cuma kamu nanggung dosamu nih, kamu juga nanggung dosa rakyatmu. Karena rakyat ikut-ikutan tetap tidak mau jadi muslim sih gara-gara kamu penguasa. Nah, jadi ada metode targhib wa tarhib, kayak motivasi dan ancaman. Kemudian ikhwatil iman a'azzalaikum, di setiap surat Nabi sangat jeli memilah-milih kata. Seperti yang saya katakan, kepada penguasa negeri Habasyah berbeda dengan penguasa Romawi, dengan penguasa Bahrain berbeda semuanya. Menyesuaikan mereka, menyesuaikan para penerima. Baik, karena ini sudah waktunya azan, kami persilahkan muadzin untuk azan terlebih dahulu. Baik, ikhwatul iman, kita lanjutkan sebentar gitu ya. Ketika Bazan bin Sasan, sang penguasa negeri Yaman, masuk Islam dengan ajakan Rasulullah lewat suratnya tadi, Nabi tidak memakzulkan Bazan bin Sasan, tapi Nabi tetap menjadikannya sebagai pemimpin atau penguasa Yaman. Dilegalisasi, diberikan legitimasi atau payung hukum oleh Nabi. Anda tetap penguasa di situ, ya. Ini salah satu bentuk takdir rijal, memuliakan para tokoh public figure, penguasa dan lain sebagainya. Dan ini memang salah satu strategi Rasul yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga Abu Sufyan ketika memerangi Islam, itu beberapa hari atau sehari sebelum Fathu Makkah kan beliau masuk Islam. Ketika Nabi datang ke Mekah, Nabi tetap mengangkat Abu Sufyan sebagai pemimpin Mekah, dan kamu sebagai wakilku di Mekah. Nabi nggak cari orang lain, tetap menjadikan dia, karena memang dia dihormati sama kaumnya, disegani. Itu salah satu strategi Nabi dan bentuk Nabi memuliakan manusia sebagaimana tempatnya dia dimuliakan. Para penguasa tetap dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dari sini juga kita mengetahui bahwa menerima hadiah dari orang kafir. Sebagaimana Nabi menerima hadiah dari Muqawqis, sang penguasa Mesir saat itu. Ya, selama hadiah itu tidak ada embel-embelnya, tidak ada syaratnya, ya diterima aja. Dan hadiahnya memang wujudnya semua barang-barang yang halal. Nah, ikhwatil iman a'azallahu, dari surat menyurat ini juga Rasulullah dan kaum muslimin semakin ngerti
Mana pemimpin yang pro sama kita, mana yang tidak pro. Kebukti dengan respon dan jawaban mereka sekaligus sikap mereka. Nah, ini salah satu ya bentuk strategi dakwah. Jadi sekali lagi dakwah itu sangat banyak bentuknya, bukan cuma di mimbar, bukan cuma di masjid. Dengan diplomasi politik kita bisa berdakwah. Nah, ikhwatul iman assalamualaikum. Saya dapat cerita dari teman-teman Rusia waktu dulu saya kuliah masih di Kairo. Kata mereka dulu waktu komunis berkuasa Soviet itu, kakek kami itu bingung nggak ada masjid. Tapi waktu itu presiden kalian yang namanya Soekarno telepon ke pemimpin kami Uni Soviet, katanya mau berkunjung ke Moskow. Tapi di Moskow nggak ada masjid ya, katanya nggak boleh ada masjid. Saya nggak mau, nanti Jumatan saya gimana. Akhirnya sang pemimpin Uni Soviet tadi, saya lupa namanya, ngubungi kayak majelis ulama muslimin di situ. Sekarang masjid yang masih utuh mana diperbaiki, kalau perlu bangun dari awal yang bagus. Diplomasi sana ngubungi Jakarta. Setelah beberapa bulan gitu, nih masjid sudah ada, sudah siap, sudah bisa dipakai. Oh iya, nanti setelah kita bertemu, kita ngobrol masalah politik dan sebagainya, saya minta, saya juga mau berkunjung ke makamnya Imam Bukhari. Karena saya setiap kalau diskusi sama para tokoh ulama Islam di Indonesia, pasti mereka akan membawakan hadis dari riwayat Imam Bukhari. Saya pengen berziarah sama orang hebat inilah. Bingung Uni Soviet. Akhirnya dicari-cari makan Imam Bukhari, katanya sudah berupa reruntuhan puing-puing, diperbaiki lagi. Sudah jadi, baru Soekarno datang. Sejak saat itu mulai ada izin membangun masjid kembali. Setelah tadinya kan namanya komunis kan anti agama, kaum muslimin dibantai di apa. Ini salah satu strategi. Ini juga politik tapi juga untuk strategi dakwah. Jadi sekali lagi dakwah itu bisa lewat politik, ya, bisa di masjid, bisa di pondok pesantren, bisa di mana aja. Dan dakwah yang paling mengena adalah dengan akhlak kita. Ma'asyiral muslimin assalamualaikum, kita cukupkan sampai sini. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan wacana baru, semangat baru untuk terus mengkaji sirah nabawiyah sehingga kita semakin mengambil banyak hikmah dan pelajaran dari kisah perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup pertemuan malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.